menjelaskan sedikit tentang biografi Ibnu Rus, bahwa nama lengkap Ibnu Rus adalah Abu al-Walid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Rus. Kemudian beliau telah lahir di daerah Cordoba, Spanyol pada tahun 5 Hijriah sampai dengan 1126 Masehi. Kemudian beliau telah dibesarkan dalam keluarga hakim yang teguh, telah menegakkan agama serta berpengetahuan luas. Kemudian neneknya adalah seorang ahli fikih serta tokoh politik yang berpengaruh serta hakim agung di Andalusia. Ia juga pernah menjadi dokter istana di Cordoba, kemudian filosof dan ahli hukum yang berpengaruh di kalangan istana. Ibnu Rus belajar tentang matematika, kemudian astronomi, filsafat, serta kedokteran kepada Ibnu Bashir Kawal, bahwa Ibnu Masrofa dan Ibnu Ja'far Harun, beliau telah dikenal sebagai orang barat dengan nama Averroes lewat karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kemudian dalam pemikiran-pemikiran, Ibnu Rushd sangat berpengaruh di negara-negara Eropa dan banyak dikaji di tingkat universitas. Ia adalah seorang muslim serta ahli di bidang filsafat dan kedokteran. Kemudian pada tahun 1169 sampai dengan 1195 Masehi, bahwa beliau telah menulis sejumlah komentar terhadap karya-karya Aristoteles, seperti dengan Organum de Anamia. Kemudian, dengan kecerdasannya, komentarnya seolah menghadirkan kembali pemikiran Aristoteles secara lengkap, dan terlihat kemampuannya yang luar biasa dalam melakukan pengamatan. Ini sangat berpengaruh kepada pemikiran kaum Yahudi di kemudian hari, dan membuka jalan Ibnu Rushd menguji Eropa untuk mempelajari warisan Aristoteles dan filsafat Yunani. Kemudian di bidang agama, Ibnu Rushd menghasilkan sejumlah karya seperti Tahafut, kitab yang menjawab serangan dari Abdul Hamid Al-Ghazali terhadap para filosof terdahulu, bahwa beliau ahli ilmu agama serta filsafat dianggap cukup berhasil mempertemukan hikmah filsafat dengan syariat agama dan wahyu. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran filsafat Muslim Ibnu Rus. Kontribusi rasional Ibnu Rus dalam syariah, yaitu salah satu pandangan Ibnu Rus yang menonjol adalah teorinya tentang harmoni atau perpaduan agama dan filsafat. Ibnu Rus memberikan kesimpulan bahwa filsafat adalah saudara sekandung dan sesusuan agama. Dengan kata lain, tak ada pertentangan antara wahyu dan akal, filsafat dan agama, Nabi dan Aristoteles. Karena mereka semua datang dari asal yang sama, ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Quran dan karakter filsafat sebagai ilmu yang dapat mengantarkan manusia kepada pengetahuan yang lebih sempurna atau atam al-ma'rifah. Dalam buku kecilnya yang berjudul Fals Al-Maqol Fima Baina Al-Hikmah wa Asi Syariah min Al-Itisal, Ibnu Rus menjelaskan tentang harmonitas antara akal dengan nakal atau transferensi mengenai metode dan tujuan akhir. Menurutnya, belajar filsafat dan berfilsafat itu sendiri tidak dilarang dalam agama Islam. Bahkan Al-Quran sebagai pedoman umat Islam berisi banyak ayat yang menghimbau agar mempelajari filsafat. Untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat, akal serta filsafat dan teks di Al-Quran, Ibnu Rus menegaskan bahwa teks Al-Quran itu hendaknya diberi interpretasi sedemikian rupa atau dilakukan takwil. Takwil inilah merupakan salah satu bahasan penting dalam buku kecil ini. Mengenai hubungan antara agama dan filsafat, menawarkan satu pandangan baru yang orisinil dan rasional, dalam arti mampu menangkap dimensi rasionalitas baik dalam agama maupun dalam filsafat. Rasionalitas filsafat dibangun oleh landasan keteraturan dan keajekan alam ini.
dan juga pada landasan prinsip kausalitas. Sementara itu, rasionalitas agama juga dibangun atas dasar maksud dan tujuan yang diberikan sang pembuat syariat, dan yang pada akhirnya bermuara pada upaya membawa manusia kepada nilai-nilai kebajikan atau al-fadlilah. Begitulah presentasi dari kami berdua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.